Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri Gadis Tengah Malam bagian ketiga. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Perempuan? Alis Yopi yang tebal hampir menyatu karena heran. Tangan Yopi menggaruk-garuk pinggang sambil masih mengerjap-ngerjap pertanda masih mengantuk. Wah, gawat. Jangan-jangan dia membawa masuk perek, kata Denny. Kalau ketahuan ibu kos, gak enak kita. Atau, siapa tahu ia berkelahi dengan pencuri, kata Yopi. Kemudian, Susilo memberanikan diri mengetuk pintu kamar Norman. Nor, ada apa sih? Sudah lewat malam ini, Nor. Jawaban yang ada hanya suara Norman yang menggeram-geram seakan sedang mengalahkan sesuatu. Ketiga teman kos itu menjadi cemas dan makin curiga. Yang menambah mereka cemas ialah suara Norman dalam satu teriakan rasa sakit. Aau. Suara itu sangat jelas. Dobrak saja pintunya, kata Denny kepada Susilo dan Yopi yang berusaha menggedor pintu kamar Norman. Sialan. Aku jadi merinding sendiri. Aku mencium bau wangi, kata Denny. Aku juga mencium bau parfum enak, sambung Yopi. Kurasa benar. Norman memasukkan perek ke dalam kamarnya. Itulah yang membuat mereka ragu-ragu. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kamar Norman sedang berusaha mengalahkan gerakan tangan kanannya yang sepertinya bernyawa sendiri itu. Tangan kanan itu sudah ditekan mati-matian menggunakan tangan kiri, namun gerakannya masih belum bisa dikendalikan. Tangan itu seolah-olah sosok makhluk tersendiri yang bergerak memukuli wajah Norman sendiri. Bahkan, ketika tangan kanan itu bergerak sendiri mengambil gunting, Norman berusaha menariknya. Tapi, tenaga Norman yang telah digerakkan kekuatan penuh itu tidak mampu menarik tangan kanan yang hendak memegang gunting. Tangan tersebut seakan mempunyai kekuatan yang lebih besar dari seluruh kekuatan tenaga Norman sebenarnya. Lalu, ketika gunting itu telah digenggam oleh tangan kanan secara kokoh, tiba-tiba gerakan tangan kanannya itu melesat ke arah dada. Norman menjerit kesakitan, karena ujung gunting itu menancap di bawah pangkal pundaknya. Darah mulai mengucur keluar dan Norman masih terengah-engah melawan kekuatan tangan kanannya. Tangan yang menggenggam gunting itu seakan ingin menusuk-nusuk tubuh Norman sendiri dengan tanpa mengenal ampun lagi. Norman berusaha menahan dengan seluruh kekuatan dan tenaga yang dikerahkan. Ternyata hal itu tidak mampu. Gunting itu bergerak sendiri ke arah dada Norman. Pada waktu itu Norman tak ingin ditusuk oleh dirinya sendiri. Ia berusaha memegangi tangan kanannya dengan tangan kiri, sampai-sampai ia berguling-guling di lantai. Tetapi, pada satu detik tertentu, gunting itu berhasil mengenai perutnya. Jup! Ao! Teriaknya. Rasa sakit membuat ia makin mendelik. Tapi beruntung sekali gunting itu tidak masuk terlalu dalam, hanya beberapa mili dari ujung gunting. Brak! Pintu berhasil didobrak oleh Denny dan Susilo. Ketiga orang itu terbelalak tegang melihat Norman berusaha menikam tubuhnya dengan gunting. Mereka menyangka Norman hendak melakukan bunuh diri, sehingga Denny pun berteriak, "Jangan gila kau, Norman. Cegah dia. Dia mau bunuh diri." Seraya berkata begitu Yopi mendorong kedua temannya, dan Susilo serta Denny segera berusaha menyergap Norman. Saat itu Norman menyadari kehadiran ketiga temannya, tetapi ia tidak bisa mengendalikan gerakan tangan kanannya. "Pergi! Jangan dekati aku, nanti kalian celaka," teriak Norman. Gunting itu sedang ditahan kuat-kuat, karena hendak menusuk ulu hatinya. Norman mengerahkan kekuatannya, otot lengannya tampak bertonjolan. Namun, bagi mereka yang tidak tahu, Norman disangka sedang ragu-ragu untuk menusukkan gunting ke dalam tubuhnya. "Lepaskan gunting itu!" "Lepaskan!" teriak Denny. "Jangan picik kau, Norman.
Denny berusaha merebut gunting di tangan kanan Norman, tetapi baru saja mendekat, tiba-tiba tangan kanan itu bergerak di luar kontrol kesadaran Norman. Gunting itu mengibas cepat dan mengenai lengan Denny. "Ao!" pekik Denny kesakitan. "Menjauh! Kalian menjauh dari aku." "Oh, aku tidak bisa mengendalikan tangan ini," teriak Norman sambil berusaha mengekang gerakan tangan kanannya. Sergap dari belakang, teriak Yopi dalam kepanikan. Maka, Susilo pun berusaha menyergap Norman dari belakang. Tetapi, sebelum Susilo berhasil mendekap tubuh Norman, tubuh itu berputar terbawa gerakan tangan kanannya. Gunting terarah lurus ke depan, sementara tangan kiri Norman masih memegangi tangan kanannya untuk menahan gerakan misterius itu. "Ao! Kau melukaiku, Nor!" teriak Susilo yang berhasil tergores dadanya oleh kibasan gunting tajam itu. "Aku tidak bisa menahan gerakan tanganku." "Oh! Tolong! Lekas tolong aku!" Norman mendelik-delik dengan mengerang-mengerahkan tenaga untuk menahan diri. Ia jatuh berlutut karena berusaha semaksimal mungkin menahan gerakan tangan kanannya yang kini kembali mengacungkan gunting ke arah dadanya. "Pukul dia biar pingsan!" teriak Yopi, namun ia sendiri tak berani maju setelah melihat Susilo dan Denny berdarah karena terkena gunting tersebut. "Dia kemasukan setan," pekik Denny yang berlari ke arah pintu. "Tolong! Tolong aku, ya ah!" Norman berusaha habis-habisan menahan gerakan tangan kanannya. Dan, tiba-tiba ia menjerit tertahan, "Ah! Norman!" teriak Susilo di puncak kepanikan. Norman membelalakan mata dalam keadaan berdiri dengan lutut menghadap ke arah ketiga temannya. Tubuhnya menjadi kejang sesaat, karena waktu itu gunting telah berhasil menghunjam dada, menembus sampai ke bagian pangkalnya, tepat mengenai jantungnya. Darah pun menyembur kemana-mana. Wajahnya yang mendelik dan kaku itu terkena percikan darah sendiri hingga tampak mengerikan. Denny diam tak bergerak. "Sok!" Susilo berteriak-teriak tak karuan dengan mata berkaca-kaca, tak tega menyaksikan keadaan Norman. Sementara itu, Yopi berlari dengan panik menggedor setiap pintu kamar sambil berteriak-teriak mengagetkan mereka yang sedang tertidur nyenyak. "Norman bunuh diri! Norman mati bunuh diri!" seru Yopi dengan suara tak tanggung-tanggung lagi kerasnya. Perlahan-lahan tubuh Norman limbung. Tangan kanannya masih memegangi gunting yang menikam jantungnya sampai ke bagian pangkal. Kemudian, tangan kanan itu mulai melemas bersama gerakan limbung tubuh Norman. Lalu, ia pun tergeletak di lantai yang banjir karena darah. Matanya masih mendelik ketika ia menghembuskan napas terakhir di depan Denny. Semakin shock Denny menyaksikan kengerian itu, semakin pucat sekujur tubuhnya. Ketika teman-teman satu pondokan menghambur ke kamar Norman, Denny jatuh terkulai tak sadarkan diri. Lalu, menyebarkan berita tentang kematian Norman. Semua mulut mengatakan, Norman mati bunuh diri. Hamzat, sebagai teman dekat Norman yang pernah tinggal sekamar dengan Norman, merasa tak yakin jika Norman sampai bunuh diri. Dalam rona kesedihan yang dalam, Hamzat menjelaskan kepada mereka, 3 bulan aku pernah tinggal sekamar dengannya, dan aku tahu kekerasan hatinya Norman bukan pemuda cengeng. Norman cukup tangguh dalam menghadapi kesulitan apapun. Tak mungkin rasanya jika ia mati bunuh diri. Tapi, aku melihat sendiri saat ia menikamkan gunting itu ke arah dadanya, kata Yopi meyakinkan. Hamzat menghempaskan napas dukanya. Kemudian, ia berkata dengan pelan, pasti ada sesuatu yang tak beres pada dirinya. 3 hari setelah jenazah Norman dimakamkan di kota asalnya, para penghuni pondokan itu masih ramai membicarakan tentang kematian Norman. Salah satu di antaranya ada yang berpendapat, Norman melakukan hal itu karena ada masalah dengan Arni. Mungkin ia takut menghadapi Arni. Mungkin Arni hamil dengannya, tutur Bahtiar kepada teman-temannya yang meriung di depan kamar Yopi. Saat itu, Hamzat juga ada di situ dan menyimak beberapa kemungkinan dari mereka. Aku juga punya praduga begitu, kata Denny. Tetapi, aku telah menghubungi Arni secara pribadi, dan menanyakan hal itu. Lalu, apa kata Arni? Tanya Yopi.
Dia mengaku belum pernah dijamah Norman. Dan, memang kenyataannya mereka baru taraf saling menaksir saja. Belum berpacaran mutlak, kan? Yang lainnya manggut-manggut. Mereka memang tahu, bahwa Norman sedang naksir Arnie, mahasiswi seni tari itu. Mereka juga tahu, bahwa Arnie sedang mempertimbangkan untuk menerima kehadiran Norman. Maka, mereka pun sepakat, bahwa praduga tentang kehamilan Arnie adalah tidak benar. Susilo yang sejak kematian Norman menjadi orang bego. Banyak melamun, sering terbengong-bengong di depan kamarnya, kali ini ia mulai ikut bicara. Beberapa menit sebelum almarhum meninggal, kata Susilo. Ia sempat keluar dari kamar. Waktu itu, aku habis dari kamar mandi. Almarhum menanyakan tentang suara perempuan. Semua mata tertuju pada Susilo. Bahtiar bertanya pelan ketika Susilo mengatur pernapasannya. Suara perempuan bagaimana? Almarhum Norman mendengar suara perempuan memanggil-manggilnya. Dan, mencari keluar kamar, lalu berpapasan denganku. Kau sendiri mendengar suara perempuan itu? Tanya Ade, yang kamarnya dekat kamar mandi. Tidak, jawab Susilo sambil menggeleng. Aku tidak mendengar suara apa-apa. Tetapi, sebelum ku dengar suara gaduh dari kamar Norman, aku sempat mendengar Norman seperti bicara dengan seorang perempuan. Aku mendengar ia menyebut namanya. Kau masih ingat nama yang disebutkan Norman? Tanya Yopi. Susilo mengangguk dalam tatapan mata menerawang. Lalu, ia berkata pelan, "Kiss me." Hanya Hamsat yang terperanjat ketika itu. Yang lain masih tertegun tak mengerti maksudnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya.